5 tempat wisata gratis di Tokyo. Konnichiwa minasan, selamat datang di Nindo Traveling. Jepang adalah salah satu negara yang populer banget untuk para traveler. Negara matahari terbit ini terkenal dengan menawarkan kemajuan teknologi dan penemuan yang unik. Jepang juga kaya akan keindahan alam serta budaya yang masih dipertahankan sampai saat ini. Dan ini yang menjadi daya tarik bagi negeri bunga sakura ini. Liburan ke Jepang kan mahal. Kata siapa? Kamu tetap bisa liburan hemat ke Jepang kok. Dan kali ini Mimin akan memberikan referensi 5 tempat wisata gratis di Tokyo. Nakamise Market. Di Tokyo terkenal dengan shopping street atau pusat belanja ramah pejalan kaki. Salah satunya yaitu Nakamise Dori yang berlokasi di Asakusa. Nah, Nakamise Dori ini terkenal sebagai tempat belanja dan street food khas Jepang. Dan tempat belanja populer ini juga menjadi tujuan sebelum atau sesudah berkunjung ke Sensoji, kuil ikonik di Tokyo. Sebelum berkunjung, ada panduan untuk belanja di Nakamise Dori Tokyo. Sebelum masuk ke Sensoji terdapat Kaminarimon atau gerbang Kaminari. Spot inilah yang menjadi salah satu tempat di mana banyak pengunjung untuk berfoto di sana, karena tempat ini adalah tempat favorit untuk para traveler. Nakamise Dori atau Jalan Nakamise merupakan shopping street yang berlokasi di antara gerbang Kaminari hingga kuil Sensoji. Panjang pusat perbelanjaan ini sekitar 250 meter dengan kira-kira 90 kios. Jadi kebanyakan pengunjung setelah berfoto di depan gerbang melanjutkan berbelanja baru berkunjung ke Sensoji atau sebaliknya. Konon katanya Nakamise Dori dibangun antara era Kyoho pada tahun 1716 sampai 1736 atau Genroku pada tahun 1688 hingga 1704. Hal ini membuat Nakamise Dori menjadi pusat belanja tertua di Jepang. Bahkan sejumlah kios dipegang oleh keluarga yang sama selama beberapa generasi. Kuil Sensoji. Setelah kalian lelah berbelanja di Nakamise Dori, kalian bisa berkunjung di kuil Sensoji. Kuil Sensoji terletak di salah satu kawasan ibu kota bernama Asakusa. Kuil ini juga kerap disebut sebagai kuil kanon Asakusa. Kuil ini didirikan sejak abad ke-6 dan menjadi tempat wisata sejarah yang dilestarikan hingga saat ini. Di gerbang yang menyambut kedatanganmu di kuil Sensoji bernama Kaminarimon atau gerbang halilintar. Fasad gerbang yang tinggi, megah, dan berwarna merah sangat mencolok dan kontras dengan bangunan di sekitarnya. Di sekitar gerbang tersebut tergantung lampion yang sangat besar dan seberat 700 kg. Lampion ini menjadi salah satu ciri khas kuil Sensoji sehingga banyak orang berlomba-lomba mengabadikan momen ketika mereka berdiri di depan lampion tersebut. Kuil Sensoji merupakan kuil Buddha tertua di Tokyo yang dibangun pada tahun 1649 oleh Tokugawa Iemitsu. Dikisahkan oleh legenda setempat, adanya 2 orang nelayan bersaudara yang bernama Hinokumo Hanamari dan Hinokuma Takenari. Mereka telah menemukan patung emas kanon The Merciful Nirvana Ache River di Sungai Sumida. Meiji Shrine. Walaupun Tokyo adalah kota yang sangat modern, tetapi Tokyo tetap menyisahkan wajah klasik di Jepang.
Jika kalian berkunjung ke Tokyo, jangan sampai melewatkan kuil Meiji ini. Kalian akan dibuat terkagum-kagum dengan tempat yang rimbun ini. Meiji Shinrei ini berada di Shibuya dan berdekatan dengan Taman Yoyogi yang dikelilingi oleh lebatnya pepohonan yang luas. Kuil Meiji ini juga pernah hancur pada saat Perang Dunia Kedua dan dibangun kembali hingga berdiri kokoh sampai saat ini. Pada bangunan kuil utama, berjarak sekitar 10 menit berjalan kaki dari pintu masuk gerbang atau torii yang berukuran besar. Ketika Anda memasuki kawasan ini, ketenangan dan kesejukan akan kita dapatkan. Lokasinya yang berada di tengah-tengah hutan dengan 100.000 pohon yang membuat hutan Meiji akan menambah kesakralan dan keseruan tersendiri. Ueno Park. Ueno Park adalah taman umum yang berada di kawasan Ueno, distrik Taitoku, Tokyo, Jepang. Taman ini juga sangat tepat untuk melakukan hanami bersama keluarga atau teman-teman. Bagi kalian Sobat Ngindo yang belum tahu apa itu hanami, hanami adalah tradisi Jepang untuk menikmati keindahan bunga sakura. Bisa disebut juga seperti piknik, pesta atau makan-makan di bawah pohon sakura dengan menggelar tikar. Pada saat musim panas tiba, terdapat kolam luas bernama kolam Shinobazu dan di musim panas, sebagian permukaan kolam akan dipenuhi indahnya daun-daun hijau dan merah muda bunga taman seroja. Pada saat musim dingin tiba, burung-burung akan bermigrasi menggunakan kolam Shinobazu sebagai tempat tinggal sementara hingga musim semi. Saat hujan salju turun dan menyelimuti pepohonan dan jalanan serta lampu-lampu lentera akan membuat suasana jauh lebih indah. Dan pada saat musim semi disebut Ueno Park Sakura. Karena mekarnya bunga sakura di sini adalah yang paling banyak dibandingkan dengan taman-taman lain di Tokyo. Dan tentunya akan sangat ramai sekali ketika bunga sakura sedang mekar-mekarnya. Banyak yang datang untuk melakukan hanami. Pada saat musim gugur tiba, daun-daun di Ueno Park ini akan berubah menjadi warna oranye, kuning, dan merah. Sehingga terlihatnya matahari bersinar langsung pada dedaunan yang membuat warnanya jauh lebih cerah. Hachiko Statue. Pada saat datang ke Tokyo, ada satu destinasi yang wajib kalian kunjungi, yaitu berada di Shibuya. Ada beberapa hal unik yang bisa kalian temukan di sini. Shibuya memiliki sebutan Scramble Crossing, yaitu zebra cross yang disebut-sebut sebagai zebra cross teramai di dunia. Saking ramainya Shibuya, kebanyakan orang-orang lokal di sana memilih salah satu spot sebagai pusat bertemu atau berkumpul. Spot itu adalah patung Hachiko. Patung Hachiko yang berada di depan stasiun Shibuya menjadi tempat yang paling populer untuk lokasi wisata dan pertemuan. Patung Hachiko dibuat untuk mengenang dan menghormati sosok Hachiko, seekor anjing jenis Akita yang lahir pada tahun 1923. Ia terus dikenang sebagai lambang kesetiaan anjing terhadap majikannya. Hal ini bermula saat Hachiko sering menunggu majikannya di depan stasiun Shibuya. Hingga saat majikannya telah meninggal, Hachiko terus menunggu majikannya yang tidak kunjung pulang dari stasiun Shibuya, Tokyo. Julukan baginya adalah Hachiko anjing yang setia, atau bahasa Jepangnya adalah Tsuken Hachiko. Patung Hachiko di depan stasiun Shibuya telah menjadi salah satu marka di tanah Shibuya sewaktu membuat janji untuk bertemu di Shibuya. Orang-orang sering membuat janji untuk bertemu di depan patung Hachiko. Dan kali ini Mimin juga akan mengenalkan kepada Sobat Nindo semua biro perjalanan yang recommended untuk membantu kalian jika ingin berlibur ke Jepang.
Tidak perlu diragukan lagi pengalamannya untuk memberikan servis terbaik kepada Sobat Nindo semuanya. Karena Biro Perjalanan ini sudah terbiasa membawa tamu-tamu kenegaraan seperti mantan Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala, Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, mantan Menteri ESDM Bapak Ignatius Jonan, dan deretan selebritis ternama tanah air seperti Baim Wong, Feni Rose, Marcel Darwin, Yuki Kato, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana track record dari Biro Perjalanan ini? Jadi tunggu apa lagi? Segera kunjungi kehintur.com. Dan linknya sudah kami siapkan di deskripsi. Nah, itu tadi informasi yang dapat Mimin sampaikan kepada Sobat Nindo semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, comment, and share untuk mendapatkan informasi beasiswa kuliah di Jepang, info pekerjaan di Jepang, dan berita Indonesia-Jepang lainnya. Jangan lupa pula kunjungi website www.nindo.com dan Instagram @officialnindo. Sampai jumpa di next video. Bye!